Selamat pagi dan selamat datang di kelas wawasan pendidikan hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Diana selaku dosen mata kuliah wawasan pendidikan dan teman-teman yang mungkin sedang di jalan atau di rumah, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Buat kali ini kita bakal ngebahas tentang sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan nasional. Sebelum itu kita perkenalan dulu, next slide. Tapi dari kelompok 3, saya sendiri Wulansari bersama bisa di next slide. Kita akan ngebahas, kali ini kita akan ngebahas tentang yang pertama itu sejarah pendidikan di Indonesia, yang kedua pemikiran tokoh pendidikan. Kita mengangkat dari 4 tokoh yaitu Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Syafi'i, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Next slide. Oke, pertama kita bakal ngebahas tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan itu udah hadir sebelum Indonesia itu merdeka. Karena secara sederhana pendidikan itu adalah transfer budaya. Yang awalnya itu dia bersifat sederhana, praktis, imitatif, dan statis. Lalu lama-kelamaan seiring dengan berkembangnya waktu, ilmu pengetahuan itu berkembang lebih kompleks dan pendidikan pun mengikutinya secara linear. Next slide. Nah, bergerak ke zaman Hindu-Buddha, Hindu-Buddha sendiri itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi, ditandai dengan adanya kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Karena saat itu masih kental dengan sistem kasta, makanya pendidikan saat itu dikelola oleh kaum Brahmana. Dan pelaksanaannya itu mengundang guru ke istana, karena yang bisa mengakses pendidikan pada saat itu hanya kaum-kaum dengan kasta tertinggi. Materi yang diajarkan itu ada ilmu agama, bahasa dan sastra, kemasyarakatan atau tentang sosial, ilmu eksakta, perhitungan, seni bangunan, seni rupa, dan masih banyak yang lain. Bisa next slide. Bergerak ke masa datangnya Islam, banyak yang berspekulasi kalau Islam ini masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8. Karena pada masa itu terdapat tanda-tanda keislaman di perkampungan yang ada di sekitar Selat Malaka. Lembaga pendidikannya itu sederhana, berupa surau atau langar yang saat ini kita kenal dengan masjid atau musola dengan guru yang biasa disebut dengan ustaz. Ustaz. Materi yang diajarin itu ada fikih, membaca Al-Quran atau memahaminya, dan masih banyak lainnya. Bisa di next slide. Oke, setelah dari masa Hindu-Buddha dan Islam, kita masuk ke penjajahan Belanda. Saat itu, pada masa pemerintahan Belanda atau penjajahan Belanda, kita awalnya tidak diizinkan untuk bersekolah. Namun, dengan adanya kecaman dari warga Belanda itu sendiri, maka diadakan politik etis atau balas budi yang sebenarnya masih tetap berpihak pada keuntungan Belanda. Tapi saat itu kita sudah mulai diizinkan untuk mengenyam pendidikan. Dan kurikulum yang digunakan ini adalah misi penyebaran agama Nasrani. Kemudian pada penjajahan Jepang ada sedikit perubahan dari sistem sekolah pada masa penjajahan Belanda, yaitu pendidikan sekolah dasar menjadi 6 tahun. Lalu di sini juga banyak sekolah kejuruan terutama untuk sekolah guru. Dan konsepnya lebih banyak praktik dan sekaligus untuk latihan militer. Bisa di next slide. Nah, berikutnya kita bakal mendengarkan tentang pemikiran tokoh nasional mengenai pendidikan. Silakan dilanjut. Kepada Fauzan, dipersilakan. Baik, yang pertama ada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses manusia memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Dan pengajaran adalah proses pendidikan pengajaran adalah proses memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yang dan
Izin menambahkan, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan proses manusia memanusiakan manusia. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tokoh selanjutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berperan sebagai pendiri dan tokoh utama Muhammadiyah. Beliau percaya dan menerima sepenuhnya bahwa pendidikan adalah sesuatu yang harus diprioritaskan dan harus diciptakan sebagai amanah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam sekolah maupun untuk menyusun tatanan baru. Ke arah kehidupan yang lebih maju dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan ke dunia tepatnya di Jakarta pada tahun 1868 Masehi. Berdirinya pendidikan Muhammadiyah berlandaskan motivasi teologis, yaitu manusia akan dapat mencapai derajat kejiwaan dan keimanan yang sempurna jika mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, agama harus sejalan dan saling mendukung terhadap ilmu pengetahuan. Selain itu, terbentuknya kepribadian dalam pendidikan juga penting bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena menurutnya tak ada seorang yang dapat pembicaraan di dunia dan di akhirat jika mereka tidak mempunyai kepribadian yang baik. Tokoh selanjutnya adalah Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan pendidikan yang hidup pada masa Prancis Belanda. Beliau memberikan hidupnya untuk mencari strategi pendidikan yang cocok untuk membebaskan Indonesia dari jajahan. Muhammad Syafi'i berpandang bahwa anak didik perlu belajar dan bekerja supaya pandai dalam menggunakan tangan mereka selain menggunakan otaknya. Maka dari itu, terdapat prinsip yang dipegang oleh Muhammad Syafi'i agar tercapainya tujuan tersebut, yaitu belajar, bekerja, dan berbuat. Muhammad Syafi'i berpikir bahwa manusia mempunyai 3 hal yang dapat mendidik mereka ke arah yang dikehendakinya, yaitu 45% mendengar, 25% bergerak, dan 35% konsep pendidikan dari Muhammad Syafi'i diterapkan dalam 4 kelompok. Dalam 4 kelompok yaitu akademik, kepersonaan, kerohanian, dan kesiswaan. Selanjutnya ada Kiai KH Hashim Asy'ari. KH Hashim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hashim Asy'ari. Lahir dari kalangan elit Kiai Jawa pada 14 Februari tahun 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya adalah pendiri pesantren keras di Jombang, sementara kakeknya adalah Kiai terkenal pendiri pesantren Gedang. Nah, selanjutnya pemikiran pendidikan menurut KH Hashim Asy'ari. Yang pertama ada memanusiakan manusia secara utuh agar dapat bertakwa kepada Allah. Selanjutnya menegakkan keadilan dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan perintah Allah. Selanjutnya beramal soleh dengan disandangnya predikat makhluk mulia dan derajat lebih tinggi di makhluk Allah SWT lainnya. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan Islam yang ditetapkan oleh KH Hashim Asy'ari, yaitu ada Al-Quran, fikih, nahwu, ushul fikih, saraf, kitab-kitab klasik. Nah, setelah kita mempelajarinya, maka kita memberikan kesimpulan pendidikan itu berkembang dari suatu ilmu yang sederhana menjadi lebih kompleks seiring berjalannya waktu. Pendidikan di Nusantara sudah ada sebelum Indonesia merdeka, berkembang secara beriringan dengan masuknya Hindu-Buddha, Islam, dan masa penjajahan di Indonesia. Ada beberapa tokoh pendidikan yang dibahas pemikirannya mengenai pendidikan, yaitu ada Ki Hajar Dewantara, KH Ahmad Dahlan, Muhammad Syafi'i, dan KH Hashim Asy'ari. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya boleh raise hand atau pertanyaan kami buka untuk 3 orang.
Oke, kepada Bintang, boleh dipersilahkan pertanyaannya? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih ya untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya berdasarkan materi pertemuannya. Di sini saya ingin bertanya untuk kelompok 3. Pada zaman sekarang, semisal ada sekolah yang masih menggunakan sistem pendidikan dengan kebijakan pada masa penjajahan Belanda atau Jepang. Namun sekolah tersebut benar-benar tidak mau menggunakan metode kurikulum pada zaman sekarang yang berdasarkan kebijakan pemerintah. Padahal pemerintah sudah beberapa kali untuk mengingatkan jangan menggunakan metode pada zaman dahulu, supaya ada kemajuan pada sistem pendidikan yang lebih baik. Nah, bagaimana solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut dan apa akibatnya jika para siswa menempuh pendidikan di sekolah itu pada zaman sekarang? Terima kasih untuk kelompok 3. Begitu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bintang atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Retno, dipersilakan pertanyaannya. Baik, saya izin bertanya, bagaimanakah perkampungan Islam itu bisa terbentuk dan apa aja dampak dari adanya perkampungan Islam baik di Selat Malaka sendiri maupun di daerah lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Retno. Selanjutnya kepada Zaneta, dipersilakan pertanyaannya. Ya, makasih kelompok. Menurut Kiai Hashim Asy'ari, memanusiakan manusia merupakan bentuk pendidikan. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang pertanyaan tersebut? Dapatkah direalisasikan di masa di mana orang yang tidak mampu akan selalu menjadi manusia tertindas? Oke, terima kasih Zaneta atas pertanyaannya. Kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Saya sudah menjawab pertanyaan dari Retno. Bagaimanakah perkampungan Islam bisa terbentuk? Teori Mekah mengemukakan bahwa pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam melalui perantara pedagang Muslim yang datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan Selat Malaka. Banyak kapal-kapal dagang Muslim yang datang dan singgah ke Nusantara, maka terbentuklah perkampungan Islam. Dampak dari perkampungan Islam sendiri yaitu Islam bisa berkembang di Indonesia. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih kelompok. Terima kasih, Retno. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bintang. Pertanyaannya yaitu bagaimana solusi yang terbaik dari permasalahan yang dibilangkan oleh Bintang.
Ketika sekolah memaksa untuk menggunakan metode kurikulum pada zaman pendidikan Jepang, sebelumnya kurikulum yang digunakan pada masa penjajahan Belanda atau Jepang itu menekankan misi penyebaran agama Nasrani dan untuk belajar di luar kelas karena latihan militer. Dan pendidikan ini tuh udah kayak nggak menetapkan untuk otak gitu. Jadi pendidikannya itu cuma untuk latihan militer atau kekuatan aja. Maka pertama kita solusinya itu mengedukasi sekolah tersebut bahwa kurikulum pendidikan yang sekarang itu sudah berkembang supaya pelajar akan mengupdate skill dan pengetahuannya sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya juga pemerintah dapat menetapkan aturan untuk sistem pendidikan ini supaya lebih efektif untuk berkembangnya pendidikan di Indonesia ini. Solusinya seperti itu, demikian. Apakah terjawab, Bintang? Kalau solusi sudah tercukup, tapi kalau apa akibatnya, apa akibat dari siswa tersebut, bagaimana masih belum jelas. Akibatnya siswa tersebut itu akan tertinggalnya zaman dan update pada dunia yang sudah maju ini, dia tuh akan apa-apa jadi ketinggalan informasinya gitu. Dan skillnya tuh masih stuck di sana, terus pengetahuannya jadi nggak bertambah gitu, nggak berkembang. Begitu, Bintang. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih juga, Bintang. Oke, aku izin jawab buat pertanyaan yang tadi dari Zaneta. Jadi pertanyaan itu menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, memanusiakan manusia merupakan bentuk pendidikan. Bagaimana menurut pendapat saya, mungkin tentang pernyataan tersebut dapatkah direalisasikan di masa di mana orang yang tidak mampu akan menjadi manusia yang tertindas. Kalau menurutku, kalimat bentuk pendidikan adalah memanusiakan manusia, itu bisa disebut berhasil di mana produknya yang memiliki pengetahuan yang dia miliki dapat berbuat baik kepada sesama dan menggunakan pengetahuannya untuk kemajuan peradaban manusia menuju lebih baik lagi. Dan untuk pertanyaan lanjutannya, itu apakah dapat direalisasikan ketika ada orang tidak mampu dan ia akan tertindas? Tentu saja bisa. Gini ya, waktu itu terus bergerak dan manusia terus berubah. Produk pendidikan yang semakin berkualitas akan semakin membuka pola pikirnya untuk mengubah hal-hal yang buruk yang mungkin masih terjadi hari ini atau saat ini. Jika berhubungan dengan proses dan waktu, maka hal itu mungkin tidak bisa instan atau bahkan mungkin memerlukan waktu yang banyak. Gimana, Zoneta? Apakah menjawab? Sudah, makasih Wulan dan kelompok. Oke, terima kasih. Sepertinya cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Aku kembaliin ke Ibu Diana. Terima kasih.
Oke. Oke, karena Ibu Diananya udah balik ke acaranya, jadi aku tutup ya presentasinya. Terima kasih yang udah hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.